Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Ada sukacita yang luar biasa yang kita rasakan hari ini. Sebab kita masih bisa rasakan hari indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pun meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita melalui perenungan hari ini yang terambil dari Yehezkiel pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, tanamkanlah firman-Mu di hati kami, agar kami dapat menjadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengetahui dan dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Terpujilah Kristus. Amin. Yehezkiel pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Tema perenungan kita pada hari ini ialah Tuhan meneguhkan hatimu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah mengingat suka duka yang pernah kita alami dalam melakukan pelayanan? Terkadang kita mungkin pernah merasakan duka yang dikarenakan
harus memelihara hidup adil di hadapan Tuhan. Atau terkadang juga kita pernah merasakan suka yang dikarenakan karena kedekatan kita kepada Tuhan sangat dekat dan kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Nah, dari firman-Nya hari ini mengingatkan kita mengenai Yehezkiel, di mana Yehezkiel harus memberitakan firman. Firman yang dibawakan oleh Yehezkiel bukanlah firman yang begitu ringan, melainkan sangat berat, yang dikarenakan oleh syarat dengan rencana Tuhan untuk menghukum. Namun demikian, ketika Yehezkiel memakannya terasa manis. Tugas pemberitaan Yehezkiel sekali lagi diuraikan sebagai hal yang tidak mengenakan. Ia harus pergi memberitakan berita buruk itu bukan kepada bangsa asing, melainkan kepada bangsanya sendiri yang bersama-sama dengan dia di Babel. Tuhan sudah mengingatkan Yehezkiel bahwa bangsa yang mengenal Tuhan dan firman-Nya justru bangsa yang menolak untuk mendengar. Mereka adalah bangsa yang berhati batu. Tuhan tidak mau mengubah hati umat Israel, tetapi Ia lebih memilih untuk meneguhkan hati hamba-Nya seperti batu intan, membuat semangatnya seperti baja, agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel. Selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkiel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, melayani Tuhan selalu ada suka dan duka. Suka karena kepercayaan Tuhan atas kita yang dipanggil dan dipilih untuk melayani Dia. Duka juga dirasakan karena pasti banyak penolakan dari orang-orang yang kita layani. Memang melayani Tuhan pasti melibatkan fisik, emosi, mental kita. Tetapi jangan khawatir karena Dia sendiri yang akan menjadi kekuatan kita. Dia akan meneguhkan hati kita setiap kali kita melakukan perintah-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ajarkanlah kami sehingga kami dapat menjadi pelayan yang begitu kuat dalam melakukan pelayanan, walaupun begitu banyak badai yang menerpa kami ya Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kami seringkali mengecewakan Engkau, tetapi Engkau tetap menyertai dan selalu mengasihi kami umat-umat-Mu. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit penyakit, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Sehingga daripadanya itu mereka menerima penyembuhan. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang dalam pergumulan-pergumulan, kami yakin dan percaya Engkau pula yang akan menjadi perisai di tengah pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan. Engkau juga yang akan menjadi jawaban dari setiap pergumulan yang mereka rasakan. Kami juga mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami yakin Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap kehidupan yang mereka lalui setiap harinya. Berikan mereka kesabaran untuk melalui hari-hari mereka Tuhan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kami setiap harinya, karena berkat-Mu dan kasih setia-Mu yang luar biasa senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami.
Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan jadilah pelaku akan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Tetaplah teguh di dalam pengharapan Yesus Kristus, karena Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita setiap hari.